Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji, alhamdulillah saya Salmiati, peserta PPG UINSA Sunan Ampel Surabaya dengan nomor peserta 06240825712 akan melaksanakan uji kinerja PPG BEK 2 tahun 2025 di kelas 10 dengan tema materi manfaat menghindari sikap hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Demikian perkenalan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai macam nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bisa bertatap muka dalam rangka untuk mengikuti proses pembelajaran seperti biasanya. Nah, untuk mengamali pertemuan kali ini, Ibu meminta salah satu dari kalian untuk memimpin doa di depan kepada Ananda Alvin. Ibu mohon di depan. Oke teman-teman, sebelum kita memulai mata pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan hidayah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, coba perhatikan di samping kiri kalian, samping kiri kanan kalian ada teman yang tidak hadir? Ada, Bu. Nah, baik, untuk lebih jelasnya Ibu akan mengabsen satu persatu tentang kehadiran kalian ya. Iya, Bu. Iya, yang pertama Alvin. Hadir, Bu. Miftahul Jannah. Hadir, Bu. Putri Safiani. Hadir, Bu. Citra Lestari. Hadir, Bu. Randy. Hadir, Bu. Carmila Putri. Hadir, Bu. Cinta Mutmainah. Hadir, Bu. Atina Reflina. Hadir, Bu. Iriani. Hadir, Bu. Amira. Hadir, Bu. Yang terakhir Inaya. Hadir, Bu. Alhamdulillah hadir semua ya. Ya, Bu. Nah, baik, selanjutnya sebelum memulai pembelajaran hari ini, adapun materi kita yaitu tentang manfaat menghindari sikap hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Nah, sebelum masuk ke materi ini, Ibu akan menanyakan dulu apa materi kita minggu yang lalu. Ada yang masih ingat? Masih. Tentang apa materi kita minggu yang lalu? Sohibul iman atau cabang-cabang iman. Nah, materi kita minggu yang lalu yaitu tentang Sohibul Iman atau cabang-cabang iman. Nah, apa saja cabang-cabang iman itu? Cabang-cabang iman adalah antara lain sabar dan tawakal. Nah, di antaranya cabang-cabang iman itu sabar dan tawakal. Nah, cabang-cabang iman ini merupakan sikap akhlak yang terpuji. Nah, kita sebagai umat manusia harus selalu sabar dan tawakal dalam menghadapi setiap cobaan. Nah, sekarang kita masuk ke pokok pembahasan kita hari ini, yaitu tentang manfaat menghindari sikap hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Nah, untuk lebih lanjutnya Ibu akan tanyakan kembali, apakah ada yang tahu apa itu hidup berfoya-foya? Saya, Bu. Iya.
Berfoya-foya adalah sikap menghamburkan uang. Nah, berfoya-foya itu adalah sikap menghambur-hamburkan Uang. Nah, baik, Ibu akan menjelaskan adapun tujuan pembelajaran kita hari ini tentang peserta didik mampu menjelaskan dan menganalisis serta membuat karya yang mengandung konten manfaat, menghindari akhlak majmumah, sikap hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum lanjut ke materi, alangkah lebih baiknya kita memasuki ice breaking satu orang untuk memimpin di depan. Oke teman-teman, agar lebih semangat, mari kita melakukan ice breaking terlebih dahulu. Silakan berdiri semua. Kita akan melakukan tepuk semangat biar kita lebih semangat dalam melakukan pembelajaran hari ini. Tepuk semangat. Silakan duduk kembali. Baik, Ibu dan terima kasih banyak. Selanjutnya kalian harus mengamati atau mendengarkan video ini dan menyimaknya dengan baik ya. Ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang manfaat menghindari sikap hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu peserta didik harus mampu menjelaskan dan menganalisis serta membuat karya yang mengandung konten manfaat, menghindari akhlak mazmumah, sikap hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad dalam kehidupan kita sehari-hari. Sifat tercela. Sifat tercela adalah sifat atau perilaku buruk yang tidak sesuai dengan norma moral, etika, dan ajaran agama. Sifat ini dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain serta bisa menimbulkan dampak negatif dalam kehidupan sosial. Berfoya-foya. Berfoya-foya merupakan perilaku menghabiskan uang, waktu atau sumber daya dengan cara yang berlebihan untuk bersenang-senang tanpa mempertimbangkan kebutuhan yang lebih penting. Contoh, seseorang yang mendapatkan uang saku lebih memilih menghabiskannya untuk membeli barang-barang yang mewah. Sikap atau cara menghindari hidup berfoya-foya yang pertama yaitu selalu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, selektif memilih teman. Yang ketiga, jalani hidup dengan sederhana. Nah, manfaat menghindari sikap hidup berfoya-foya yang pertama yaitu tidak terpengaruh bujuk rayu setan. Yang kedua, tidak terhindar dari sikap hidup miskin. Yang ketiga, terbiasa memenuhi kebutuhan dan menjauhkan keinginan, dan tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Caranya yaitu menghindari sikap hasad, memiliki rasa kasih sayang terhadap sesama. Manfaat menghindari sikap hasad, terjaga dari penyakit rohani dan menjauhkan diri dari berbagai penyakit fisik. Nah, adapun kesimpulan dari pembahasan kita kali ini yaitu sifat-sifat tercela seperti berfoya-foya, ria, takabur, dan hasad adalah penghalang bagi kehidupan yang penuh berkah. Islam mengajarkan umatnya untuk menjauhi sifat-sifat ini dan menggantinya dengan kesederhanaan, keikhlasan, kerendahan hati, dan rasa syukur. Allah adalah satu-satunya zat yang mengatur hidup manusia. Bentuk pengaturan bagi manusia adalah perilaku baik dilakukan dan perilaku buruk ditinggalkan. Setiap perilaku manusia pasti memiliki balasannya. Nah, demikian pembahasan saya hari ini, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Nah, baik, Ibu akan menjelaskan poin yang pertama tadi sudah jelas bahwa sifat tercela itu merupakan perilaku buruk yang tidak sesuai dengan norma moral, etika, dan
perilaku, menghabiskan uang, waktu, atau sumber daya dengan cara yang berlebihan untuk bersenang-senang tanpa mempertimbangkan yang lebih penting. Nah, maksud di sini adalah atau contohnya adalah seseorang yang mendapatkan uang saku lebih memilih menghabiskannya untuk membeli barang-barang yang mewah. Nah, baik Ibu, sebelum melanjutkan, coba salah satu Amira baca apa saja manfaat menghindari sikap hidup berfoya-foya. Diperjelas suaranya. Selalu berseluruh alat normal Allah. Manfaat menghindari sikap hidup berfoya-foya yang di bawah. Tidak terpengaruh. Tidak pengaruh bujur rayu satu Serta. Yang pertama itu tidak terpengaruh bujuk rayu serta. hidup miskin, terbiasa memenuhi kebutuhan dan menjauhkan kegiatan keinginan. Coba selanjutnya Alvin. Terbiasa menerapkan skala prioritas, disukai Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, disukai orang lain. Nah, di sini sudah jelas bahwa manfaat menghindari sikap hidup berfoya-foya yaitu yang pertama tidak terpengaruh bujuk rayu setan. Nah, misalnya kita mempunyai pemikiran, saya mempunyai uang saku banyak dikasih oleh orang tua. Nah, otomatis saya harus memanfaatkan uang tersebut untuk membeli barang-barang yang bermanfaat untuk diri saya maupun orang lain. Nah, misalnya berarti itu sudah otomatis tidak terpengaruh, padahal niatnya dari awal ingin membeli barang yang tidak sesuai dengan kebutuhan, tetapi tiba-tiba dia mempunyai pemikiran yang positif untuk membeli barang yang sangat bermanfaat. Oke teman-teman, agar kita tidak kelelahan dalam mempelajari hari ini, alangkah baiknya kita ice breaking terlebih dahulu. Silakan berdiri. Oke, mari kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Nah, kita tambah satu kali lagi. Tepuk semangat. Silakan duduk kembali. Baik, Ibu ucapkan terima kasihnya. Sekarang Ibu akan membagikan 3 kelompok. Kelompok yang pertama yaitu Alvin, Cinta, Iriani, dan Randy. Coba duduk per kelompoknya, bentuk per kelompok. Kelompok yang kedua yaitu Alina, Inaya, Bila, dan Citra. Persiapkan bukunya, kertas, pulpen untuk mencoret-coret atau mendiskusikan. Nah, baik untuk kelompok 1 itu mohon didengarkan. Kelompok 1 itu membahas tentang hidup berfoya-foya. Ya, dalil terus cara menghindarinya dan manfaat. Nah, kelompok yang kedua yaitu menjelaskan tentang sikap takabur. Nah, kelompok yang ketiga yaitu sikap
Setiap kelompok untuk masuk mempresentasikan hasil diskusinya. Masuk kelompok 1 dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok saya. Dengan saya untuk memperkenalkan diri kelompok kita. Dengan saya Alvin. Perkenalkan nama saya Gani dan di samping saya. Perkenalkan nama saya Cinta. Nama saya Kamila. Soal nomor 1, menjelaskan pengertian berfoya-foya. Berfoya-foya adalah perilaku menghabiskan uang, waktu, atau sumber daya dengan cara yang berlebihan untuk bersenang-senang tanpa mempertimbangkan kebutuhan yang lebih penting. Dalil tentang berfoya-foya. Quran Surat Al-Isra ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu iwanan sayyitin wa kana syaitana li rabbi kafura. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu mereka adalah saudara Saitan dan setan itu sangatlah ingkar kepada Tuhannya. Soal yang ketiga, cara menghindari sikap hidup berfoya-foya antara lain selalu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Selektif memilih teman, jalani hidup dengan sederhana, beramal dan bersedekah, menabung dan berinvestasi, kurangi berbelanja hal yang tidak berguna. Manfaat menghindari sikap hidup berfoya-foya antara lain tidak terpengaruh bujuk rayu setan, terhindar dari sikap hidup miskin, terbiasa memenuhi kebutuhan dan menjauhkan keinginan, disukai Allah dan Rasulnya, disukai orang lain. Sekian presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf atas kekurangannya dan kesalahannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Akila Rafina dan nama saya Putri. Saya Nita Lestari. Jelaskan pengertian takabur. Adalah sikap sombong atau merasa diri lebih tinggi dan lebih baik daripada orang lain. Cara menghindari sikap takabur antara lain: A. Membiasakan diri untuk selalu tawadu. B. Berusaha tidak memandang orang lain dari sisi kelemahan. C. Mungkin itu saja dari kami. Jika ada salah maupun kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 2. Baik, selanjutnya masuk ke kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1. Pengertian sum'ah adalah sikap ingin memperdengarkan amal kebaikan yang dilakukan agar dipuji orang lain. Contohnya, seorang pelajar yang dengan sengaja menceritakan kepada teman-temannya bahwa dia rajin sholat malam dengan tujuan agar dianggap sebagai anak yang alim dan mendapat pujian. 2. Cari cara menghindari sikap sum'ah antara lain. 1. Membiasakan niat ikhlas dalam setiap amal hanya karena Allah Subhanahu wa taala. 2. Tak mengumbar amal kebaikan kepada orang lain. 3. Memperbanyak doa agar terhindar dari sikap ria dan sum'ah. 4. Mengingat bahwa pujian manusia tidak ada nilainya. Mohon bila ada salah tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kita melakukan performa. Terus semangat. Siapa rimba? Silakan duduk kembali. Aku akan menanyakan kembali tentang sekilas pembahasan yang kalian bahas dari tadi, yaitu tentang akhlak mazmumah yang dimana di dalamnya mencakup berbagai macam sifat, yang dimana kelompok 1 tadi membahas tentang berfoya-foya. Nah, Ibu ingin menanyakan kembali dulu. Setelah kalian mendiskusikan, Ibu akan mengevaluasi kembali seberapa besar pemahaman kalian tentang materi akhlak mazmumah ini. Nah, ada yang tahu itu apa itu hidup berfoya-foya? Menghambur-hamburkan uang. Nah, sikap untuk menghambur-hamburkan uang. Tepuk tangan dulu. Nah, sudah jelas di sini bahwa sifat menghambur-hamburkan uang itu sama halnya dengan sikap tidak mampu untuk memanfaatkan atau mempergunakan uang yang kita miliki untuk hal-hal yang berguna. Nah, seperti itu. Nah, poin yang kedua tadi sekilas tentang ria. Nah, ria itu apa? Ria adalah Sikap yang ingin dipuji. Dipuji. Nah, ingin dipuji itu contohnya seperti apa? Coba satu orang. Seperti dia ingin ke masjid tapi tidak niatnya untuk dipuji doang, Ibu. Iya. Tepuk tangan. Ya, seperti itu. Dia selalu pergi ke masjid setiap hari, tetapi bukan niat dan baiknya karena Allah, tetapi niatnya hanya ingin dipuji oleh orang lain. Nah, itu adalah sifat tercela yang wajib kita hindari. Nah, Ibu akan tanyakan, apakah kalian senang dengan materi yang Ibu ajarkan? Ada yang ingin ditanyakan sekilas apa yang Ibu sampaikan dari tadi? Tidak ada, Sudah jelas? Sudah, Bu. Nah, Ibu ucapkan terima kasih. Alhamdulillah semuanya sudah jelas. Baik, Ibu akan menyimpulkan bahwa dalam kehidupan sosial bermasyarakat kita sebagai umat manusia harus menjauhkan hidup berfoya-foya, takabur, ria, hasad, dan sum'ah. Karena Islam mengajarkan kepada umatnya untuk menjauhi sifat ini dan menggantikannya dengan sikap kesederhanaan, keikhlasan, kerendahan hati, dan selalu mensyukuri atas nikmat Allah. Nah, kita sebagai umat manusia harus berperilaku baik dan menjauhi
dan jinak. Ya, Bu. Baik, demikian pembahasan Ibu hari ini. Jazakumullah khairan katsiran. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Ibu, kita menutupnya dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.